Halo Sobat Smarter, selamat berjumpa, selamat bergabung bersama saya, Ugi KH. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi SBMPTN yang akan kita mulai dari yang pertama, yaitu Bab 1, meliputi apa saja. Bab 1, meliputi tata tulis, atau sering kita kenal dengan istilah ejaan. Baik Sobat Smarter, kita awali dari yang pertama. Aturan tata tulis yang pertama adalah kaitannya dengan penulisan huruf. Sobat Smarter, materi penulisan huruf meliputi 3 hal. Yang pertama adalah huruf kapital, kemudian huruf miring, dan huruf tebal. Mari kita awali dari aturan penulisan huruf yang pertama, yaitu huruf kapital. Tentunya Sobat Smarter sudah mendapatkan materi huruf kapital sejak sekolah dasar, bahkan hingga kini kita gunakan dalam penulisan teks. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kaitannya dengan soal SBMPTN. Yang pertama, kita harus perhatikan huruf kapital ketika kita gunakan untuk menulis nama agama, nama kitab, nama suku, nama bangsa, dan nama bahasa. Baik Sobat Smarter, kita perhatikan yang harus dikapitalkan adalah namanya. Mari kita lihat contoh. Misalnya ada seperti ini. Pertama, agama Hindu. Penulisan yang tepat adalah huruf H ditulis dengan huruf kapital, karena ini adalah nama agama. Sementara penulisan kata agama tidak ditulis dengan huruf kapital karena bukan merupakan nama. Itu pun terjadi pada kata suku Dayak. Yang harus dikapitalkan adalah huruf D karena ini merupakan nama. Seperti itu kurang lebih, itu pun terjadi pada saat kita menuliskan nama kitab, nama bangsa, dan nama bahasa. Sobat Smarter, aturan yang selanjutnya adalah kita harus perhatikan huruf kapital ketika digunakan untuk penulisan gelar, pangkat, dan jabatan. Gelar, pangkat, dan jabatan akan ditulis kapital ketika kita menulis nama, instansi, atau tempat di setelahnya. Misalnya, mari kita lihat contoh. Saya bertemu presiden. Kata presiden tidak ditulis dengan huruf kapital karena ini masih merupakan istilah umum. Belum diikuti nama instansi atau tempat. Mari kita bandingkan dengan contoh selanjutnya. Saya bertemu Presiden RI. Kata Presiden RI ditulis dengan huruf kapital karena ini sudah merujuk pada satu presiden yang sudah jelas acuannya, sehingga ditulis dengan huruf kapital karena diikuti oleh RI. Seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, kita harus perhatikan huruf kapital ketika kita gunakan untuk menulis sapaan. Mari kita lihat contoh, misalnya ada seperti ini. Saya menjadi lurah. Kata lurah tidak ditulis dengan huruf kapital karena ini masih umum. Bukan merujuk kepada sapaan, ini hanya jabatan umum. Sementara di kalimat kedua, Bisma pergi ke rumah Bu Lurah. Kata Bu Lurah ditulis dengan huruf kapital karena ini sudah merujuk kepada sapaan. Artinya, setiap orang yang mendengar kata Bu Lurah akan merujuk pada satu acuan yang sama atau orang yang sama. Seperti itu. Yang keempat, Sobat Smarter, kita harus perhatikan penggunaan huruf kapital ketika kita menuliskan nama tahun, nama bulan, dan nama hari. Mari kita perhatikan, yang harus dikapitalkan adalah nama tahunnya, bukan penulisan tahun. Seperti contoh, misalnya, tahun Hijriyah. Yang harus kita kapitalkan adalah huruf H pada kata Hijriyah, karena ini merupakan nama tahunnya.
Sementara huruf T pada kata tahun tidak ditulis dengan huruf kapital karena ini adalah satuan waktu. Kemudian bulan misalnya bulan Mei yang harus kita tulis kapital adalah huruf M sebagai huruf pertama kata Mei yang merupakan nama juga, nama bulan. Kemudian hari misalnya hari Rabu. Yang harus dikapitalkan adalah huruf R karena nama harinya adalah Rabu. Begitupun terjadi pada hari-hari besar atau hari-hari agama. Misalnya hari Galungan. Yang harus kita tulis dengan huruf kapital adalah huruf G sebagai huruf pertama nama hari besar. Seperti itu, Sobat Smarter. Yang kelima, kita perhatikan huruf kapital ketika kita menuliskan nama dokumen resmi atau peristiwa bersejarah. Mari kita lihat contoh yang pertama. Misalnya ada bagian kalimat seperti ini. Undang-Undang Dasar. Kita perhatikan Undang-Undang Dasar pada bagian kalimat nomor 1 ini ternyata tidak ditulis dengan huruf kapital. Kita bandingkan dengan yang kedua. Misalnya ada bagian kalimat seperti ini. Undang-Undang Dasar 45. Mari kita lihat ternyata pada bagian yang kedua, kata undang-undang itu ditulis dengan huruf kapital. Mengapa demikian? Karena di sini sudah jelas, sudah spesifik bahwa Undang-Undang Dasar yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sehingga ini bisa kita kategorikan sebagai nama dokumen. Sementara pada bagian 1 yang tadi, ini masih bukan merupakan nama dokumen, tetapi masih istilah umum. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, Sobat Smarter, kita perhatikan huruf kapital ketika kita gunakan untuk menuliskan istilah geografis yang sudah menjadi identitas. Mari kita lihat contoh, misalnya seperti ini. Ada dua kalimat. Kalimat pertama adalah, saya pergi ke Bali. Kata Bali ini ditulis dengan huruf kapital karena sudah menjadi identitas atau merujuk pada istilah geografis. Sementara pada kalimat kedua, Ibu membeli jeruk Bali. Mari kita lihat, kata Bali pada kalimat kedua ini tidak merujuk kepada istilah geografis, tetapi ini merupakan nama jenis jeruk, jenis makanan, sehingga penulisannya tidak ditulis dengan huruf kapital. Seperti itu. Namun Sobat Smarter, mari kita perhatikan jika ada kalimat atau kata seperti ini, misalnya ukiran Jepara. Kata Jepara itu ditulis dengan huruf awal kapital karena ini merupakan kekhasan atau ciri khas, sehingga penulisannya harus kapital. Misalnya contoh yang lain adalah batik Cirebon. Nah, ini merupakan batik khas Cirebon, sehingga penulisannya juga harus dikapitalkan. Seperti itu, Sobat Smarter. Baik, itulah beberapa hal yang harus diperhatikan. Selanjutnya kita akan melihat contoh soal. Sobat Smarter, mari kita perhatikan. Di sini ada contoh soal. Pertanyaannya adalah penggunaan huruf kapital yang tepat adalah, mari kita lihat pilihan A, kita harus berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mari kita perhatikan, pertama yang dikapitalkan adalah huruf K, di sini sudah betul penggunaannya karena merupakan awal kalimat. Kemudian bahasa Indonesia, ternyata di sini ada kesalahan. Kata bahasa tidak harus ditulis dengan kapital karena yang dikapitalkan hanya nama bahasa. Seperti itu artinya pilihan A ini tidak menjadi jawaban yang tepat. Kemudian pilihan B, pada bulan Agustus ia akan berangkat ke Amerika. Pada, ini sudah jelas dikapitalkan karena awal kalimat. Kemudian bulan Agustus,
ternyata di sini ada kesalahan pada kata bulan, tidak harus dikapitalkan karena yang harus dikapitalkan adalah nama bulan. Amerika di sini sudah betul karena istilah geografis. Pilihan B juga bukan jawaban yang tepat. Mari kita lihat pilihan C. Di mana banyak terdapat suku Jawa? Di mana? Huruf D menjadi awal kalimat sehingga penulisannya sudah betul kapital dan suku Jawa ternyata di sini salah karena yang harus dikapitalkan hanya nama sukunya. Kemudian pilihan D, pegunungan yang membentang di Sumatera bernama Bukit Barisan. Pegunungan huruf P ditulis dengan kapital sudah betul, kemudian Bukit Barisan juga sudah betul ditulis dengan huruf kapital karena ini adalah istilah geografis. Pilihan E, dengan gembira masyarakat menyambut hari Lebaran. Ternyata kesalahannya ada pada kata hari karena yang harus dikapitalkan adalah lebarannya. Dengan demikian, Sobat Smarter, kita sudah mendapatkan jawaban untuk contoh soal 1, yaitu pilihan D. Seperti itu. Baik Sobat Smarter, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi huruf kapital. Kita akan berjumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.